Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 245, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Berdiri di gerbang aula keluarga Vince, Aiden Enzo merasa merinding di sekujur tubuhnya. Di ujung telepon ada suara tergiur Ziso, "Tuan Enzo, jangan khawatir, saya sudah mengatur seseorang untuk mencarinya." Bagaimana mungkin Aiden Enzo tidak terburu-buru, dan berkata dengan dingin, "Aku akan segera kembali." Di telepon, sebelum dia sempat mengatakan apapun kepada Golan Zeru di belakangnya, dia berlari kembali dengan cepat. "Saudara Enzo, mengapa kamu terburu-buru?" Nyandri Ziso mengikuti Aiden Enzo, tidak dapat mengejar, dan bertanya dengan cemas. "Angelina Chiesa dan Cheryl hilang," jawab Aiden Enzo, wajahnya penuh ketegangan, dan dia sangat khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka. Lagi pula, di kota Luofeng sekarang, ikan dan naga bercampur menjadi satu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebelum Aiden Enzo dan Nyandri Ziso dapat mengambil beberapa langkah, sekelompok perusuh yang membawa tongkat baseball keluar, dan mereka semua menatap tajam ke arah Aiden Enzo. Sekelompok orang ini, sekilas, bukanlah gangster biasa, mata dan gerakan mereka terlatih dengan baik. Aiden Enzo langsung berdiri, menarik Nyandri Ziso di belakangnya, dengan wajah cemberut, niat membunuh mengalir di sekujur tubuhnya, dan berkata, "Brian Vince memintamu untuk datang ke sini." Dia berteriak, "Ayo, mereka sudah menerima perintah untuk menangkap seseorang malam ini, terlepas dari hidup atau mati. Jadi, jangan banyak bicara." Wajah Aiden Enzo menjadi gelap, matanya mengamati, dan dengan cepat menganalisis situasi saat ini. Dengan Nyandri Ziso, sulit untuk melarikan diri dari tangan selusin orang ini. Pertempuran pecah. Aiden Enzo dengan putus asa melindungi Nyandri Ziso yang berada di belakangnya, mengait ke kiri dan menendang ke kanan, menghalangi dua orang yang bergegas. Namun, selusin orang di belakang tidak begitu mudah untuk dihadapi. Juga saat ini, 4 pengawal berjas hitam bergegas keluar dari belakang Aiden Enzo dan langsung bergabung dalam pertempuran. Golan Zeru berlari dan berkata kepada Aiden Enzo, "Aku tidak menyangka Brian Vince melakukan hal seperti itu." Aiden Enzo melirik Golan Zeru, dan berkata dengan dingin, "Pertarungan cepat dan keputusan cepat." Golan Zeru mengangguk, dan di antara kedua pria itu, tidak ada kata tambahan. Setelah itu, Aiden Enzo dan Golan Zeru juga bergabung dalam pertempuran. Meskipun ada perbedaan jumlah yang sangat besar antara kedua belah pihak, jelas bahwa orang-orang di bawah kekuatan tempur Golan Zeru tidak lemah. Aiden Enzo mengerti setelah hanya beberapa pandangan sekilas bahwa orang-orang ini semuanya adalah pengawal yang terlatih khusus. Segera, situasinya berubah, dan Aiden Enzo menjatuhkan selusin orang ini ke tanah. Dia berjalan ke arah pemimpin pria cepak, menatapnya, menginjak dadanya dengan keras, dan berteriak, "Kembalilah dan beritahu bosmu, aku akan kembali dan melunasi hutangnya. Aku tidak punya waktu sekarang." Omong kosong. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menendang pria itu, lalu mengangguk ke Golan Zeru, dan berkata, "Tuan Zeru, saya punya sesuatu yang mendesak, saya akan membicarakannya lain kali." Melihat bahwa Aiden Enzo hendak pergi seperti ini, Golan Zeru buru-buru menyapanya, "Ambil mobilku." Aiden Enzo melirik kedua Land Rover yang diparkir di pinggir jalan, dan tanpa ragu, masuk ke dalam mobil bersama Nyandri Ziso. Kembali ke aula keluarga Vince, kantor di lantai 3. Brian Vince menghancurkan tinjunya di meja dan berkata dengan marah, "Idiot. Semua idiot, kamu tidak bisa melakukan hal sepele seperti itu." Di kantor, 3 saudara laki-laki lain dari keluarga Vince semuanya hadir, dan mereka semua tampak sedih saat duduk di sofa. "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan muda Enzo dilindungi oleh Golan Zeru, jadi kita tidak bisa bergerak lagi." Anak dari keluarga Vince cukup khawatir saat ini. "Benar, saudaraku, kali ini ada yang tidak beres, bagaimana Nona Rowland bisa menjelaskannya?" Hiro Vince, putra keempat dari keluarga Vince, juga terlihat menyesal. Hanya anak kedua, Charles Vince, yang mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa.
Brian Vince berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat malam di kota Luofeng di luar, niat membunuh yang kuat muncul di matanya, dan berkata, tidak sekali, tapi 2 kali. Bukankah dia akan menetap masalah dengan saya? Bagus. Kalau begitu mari kita lihat, siapa pemenang terakhirnya. Brian Vince telah membuat keputusan, Aiden Enzo harus disingkirkan. Orang ini sangat berbahaya. Dia tidak hanya memiliki aset ratusan miliar, tetapi dia juga dihormati dan disanjung oleh Golan Zero. Dari sini terlihat bahwa identitas Aiden Enzo benar-benar luar biasa. Semakin banyak kasusnya, semakin banyak cara tangan besi yang dibutuhkan. Benar-benar tidak boleh meninggalkan masalah di masa depan. Jika Anda membiarkan harimau kembali ke gunung, akan ada masalah serius. Sisi Aiden Enzo, mobil Golan Zero tiba di restoran Yingfeng dengan sangat cepat. Saat ini restoran Yingfeng, di pintu masuk lobi di lantai 1, termasuk di dalam lobi, puluhan pengawal berjas hitam sudah berdiri. Itu orangnya Tergio Ziso. Dia segera memindahkan sejumlah kecil anak buahnya dan mengepung seluruh restoran Yingfeng. Aiden Enzo keluar dari mobil dan berlari ke lobi, menghadap Tergio Ziso. Dia berjalan dengan cemas, dan menyalahkan dirinya. Tuan Enzo, maaf, itu adalah kelalaian saya, dan tidak ada yang diatur untuk mengawasi Angelina. Aiden Enzo melambaikan tangannya, dia tidak ingin membicarakan hal ini, jadi dia bertanya langsung, berapa lama Anda menemukan sesuatu? Tergio Ziso mengikuti Aiden Enzo ke meja depan, dan berkata, itu terjadi 3 jam yang lalu, dan pemantauan di lantai 6 gagal karena kerusakan. Saya telah mengatur seseorang untuk menghubungi bos dari hotel, dan dia akan segera datang. Aiden Enzo terkejut, alisnya berkerut, matanya menyipit, dan dia menatap Tergio Ziso dan bertanya, pemantauannya rusak. Tergio Ziso sangat enggan untuk mengakuinya, dan dia juga tahu pasti ada sesuatu yang salah, jadi dia mengangguk dan berkata, hanya 10 menit sebelum kecelakaan, itu rusak. Ekspresi Aiden Enzo suram, dan dia menoleh untuk melihat 3 orang yang cemberut dan pendiam di meja depan staf layanan kemudian berjalan mendekat. Aiden Enzo tidak bertanya apa-apa pada awalnya, lalu dia terus melihat ke 3 orang, 2 wanita dan 1 pria. Setelah menonton selama beberapa menit, Aiden Enzo menemukan bahwa mereka bertiga tampak acuh tak acuh. Tampaknya hal-hal di hotel tidak ada hubungannya dengan mereka. Aiden Enzo berbalik, berjalan ke salah satu resepsionis wanita, dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang menangkap putriku? Resepsionis wanita itu mengangkat kepalanya sedikit, tersenyum sedikit, dan menggelengkan kepalanya untuk menyatakan bahwa dia tidak tahu. Aiden Enzo tidak bertanya lagi, berjalan ke resepsionis wanita kedua, dan berkata, katakan padaku, aku akan memberimu 5 juta. Setelah selesai berbicara, Tergio Ziso yang berada di sampingnya melambai langsung ke pria di belakang. Segera, 5 pengawal berjas hitam berjalan dengan koper perak. Tepuk tangan, buka kotaknya, 5 kotak RMB merah. 5 juta asli. Resepsionis wanita kedua melihat 5 juta di depannya, pupilnya jelas menyusut, dan dia menelan ludahnya tanpa sadar. Kemudian, dia sedikit melirik rekan pria ketiga di sebelah kanan, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Ekspresi dan gerakan mikro ini secara alami ditangkap oleh Aiden Enzo. Dia berjalan langsung ke resepsionis pria ketiga, resepsionis pria ini terlihat seperti tidak melakukan apa-apa, dan dia tidak tahu sedang sibuk apa, dia tidak peduli dengan hal-hal dan orang-orang di aula. Aiden Enzo tidak berbicara, dan langsung berteriak, Tergio Ziso. Tarik dia keluar dan patahkan kakinya. Tidak ada pertanyaan yang tidak perlu. Resepsionis laki-laki itu tercengang, sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia diseret keluar oleh 2 pengawal berjas hitam yang bergegas. Bang-bang, Tergio Ziso melakukannya sendiri, mengambil tongkat golf di aula, dan langsung mematahkan kaki resepsionis laki-laki. Tiba-tiba, jeritan meletus di aula. Pria di meja depan memeluk kakinya, jatuh lemas di tanah, dan meratap kesakitan. Aku tidak tahu, mohon ampun, aku benar-benar tidak tahu. Aiden Enzo berbalik ke depan, dia mengambil tongkat golf dari tangan Tergio Ziso, meletakkannya langsung di atas kepala resepsionis pria, dan berkata dengan penuh kedinginan, dan berkata, aku hanya memberimu 1 kesempatan, putriku, oleh siapa diculik. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.